Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi, apa kabar hari ini? Baik, Firman. Oke, alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan mencoba berdialog tentang implementasi supervisi akademik terkait pembelajaran coaching yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Pak Robi ya. Nah, di sini nanti ada beberapa proses memang dari supervisi akademik. Nanti kita akan melaksanakan pra observasi, yaitu hari ini Jumat tanggal 2 Agustus 2024, dan nanti mudah-mudahan Pak Robi mengizinkan saya untuk melihat kegiatan pembelajaran Pak Robi di kelas itu tentang supervisi, dan nanti terakhir proses ketiga itu pasca observasi ataupun refleksi dari yang dilakukan. Nah, sudah siap Pak Robi? Siap. Siap ya. Untuk Pak Robi mengajar mata pelajaran apa Pak? Saya mengajar pendidikan Pancasila, Pak. Jenjangnya kelas 7C. Oke, kelas 7C ya. Untuk materi yang diajarkan tentang apa? Untuk kelas 7 sekarang yang sedang berlangsung yaitu materi tentang peraturan perundang-undangan dan tata urutannya. Tata urutannya ya. Jadi materinya sudah jelas. Untuk tujuan pembelajaran yang disampaikan apa kira-kira Pak? Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran itu pertama, peserta didik dapat mematuhi pentingnya peraturan. Jadi peserta didik mampu mengetahui pentingnya peraturan dimulai dari norma, terus macam-macam norma itu seperti apa, terus pentingnya norma dan aturan itu seperti apa. Terus yang keduanya, peserta didik dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini nantinya ada pengertian hak dan kewajiban serta pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, sudah jelas tujuan pembelajarannya. Untuk yang Bapak rencanakan mengenai area pengembangan yang hendak dicapai dalam mengajar pendidikan Pancasila apa kira-kira Pak? Area pengembangan saya menuntut siswa untuk bisa mampu berpikir kritis, bekerja sama atau bergotong royong, saling berbagi informasi, serta mereka saya suruh atau untuk bisa belajar mandiri ya, bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya, terus berintak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini nanti saya akan melaksanakan dengan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa ini nanti akan saya kasih berupa sebuah masalah dan siswa untuk mencari solusi gitu, berpikir untuk mencari solusi terhadap masalah yang saya berikan melalui studi kasus. Oke, berarti menggunakan model pembelajaran PBL ya? PBL ya, Nah, kalau saya tanya terkait strategi yang dipersiapkan kira-kira apa strateginya? Strategi yang dipersiapkan pertama saya akan mengkondisikan kelas terlebih dahulu, terus mencoba untuk siswa sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi tersebut ya, post test dulu. Nah, setelah itu saya akan memberikan asesmen awal berkaitan tentang gaya belajar mereka, apakah auditori, kinestetik atau audiovisual. Nah, setelah itu nanti seperti biasa akan berlangsung kegiatan pendahuluan pembuka. Pertama saya akan
memberikan menanyakan dengan pertanyaan pemantik berupa bagaimana perasaan hari ini. Terus saya akan melakukan ice breaking dengan lagu nasional ya, dengan mengajak semua peserta didik untuk bernyanyi bersama lagu nasional Garuda Pancasila. Terus juga ada gambar dan juga tayangan video supaya si anak lebih tertarik dan kontennya itu lebih bervariasi dan bisa mengakomodir semua kebutuhan gaya belajar anak. Oke, saat ini sudah lengkap Bapak ya. Terkait ini Pak, kan di kelas itu untuk kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Betul. Tadi saya mendengar ada gaya belajar dan yang lainnya. Nah itu kira-kira Bapak untuk mengakomodir dari perbedaan tersebut bagaimana caranya, strateginya? Strateginya tadi Pak, saya dari awal akan melaksanakan asesmen awal dulu. Terus siswa itu suruh mengisi asesmen awal dan nanti di situ akan ketahuan gaya belajar mereka dan nanti saya akan sesuaikan dengan modul saya melalui tahapan pembelajarannya, baik itu dalam proses ataupun ketika nanti pada konten dan juga tugas atau project ya, tugas atau hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Si anak itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang mereka tugasnya itu membuat poster, ada juga mereka yang membuat video, dan juga ada juga mereka yang mempresentasikan pengertian mengenai materi yang sedang diajarkan. Berarti adanya diferensiasi ya? Ya, betul. Dari konten, proses, produk ya. Nah, untuk perhatian khusus nih, kan biasanya kan saya sebagai rekan sejawat, saya paham bahwa di kelas 7 itu ada anak yang suka ada aja ya Pak ya? Betul, betul. Nah kira-kira untuk perhatian khusus untuk anak yang berbeda dengan yang lain gimana tuh kira-kira? Baik, perhatian khusus yang sangat saya perhatikan yaitu dalam pertama waktu ya Pak ya, manajemen waktu. Itu karena anak-anak kelas 7 ini kan peralihan dari SD ke SMP yang otomatis tidak bisa langsung memahami apa yang kita perintahkan, tetapi saya akan mengakomodir mereka dengan bagaimana cara berpikir mereka, mengikuti cara berpikir mereka supaya mudah. Dan untuk anak yang misalnya ada yang kemampuannya lebih tinggi dalam hal kinestetik atau dia cenderung tidak bisa diam di kelas, ya saya akan memberikan dia tugas yang sesuai dengan gaya belajar dia gitu ya. Jadi misalnya dia kinestetik, jadi saya akan menyuruh dia untuk berperan sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi. Oh iya, baik, terima kasih Pak Robi. Saya merasa yang Pak Robi gambarkan, deskripsikan terkait kegiatan pembelajaran yang direncanakan sudah jelas ya. Jadi mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7C, izinkan saya mungkin minggu depan Pak ya, nanti masuk ke kelas 7C. Saya ingin melihat kegiatan pembelajaran baik dalam pendahuluan dan kegiatan inti maupun proses dalam penutup juga di mata pelajaran Pak Robi ya. Mungkin itu aja. Minggu depan kita akan bertemu untuk kegiatan supervisi pembelajaran. Itu saja Pak Robi, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan kita sehat ya. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu melakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya keadaan perasaan kalian hari ini seperti apa sih? Waduh, saya mah sedih Pak. Wah, saya mah bahagia Pak hari ini. Wah, saya mah galau Pak. Wah, tulis ya. Saya sejujurnya. Kalau sudah silakan ditempel di sini. Saya sama ini sama untukalisasinya di sini. Alisa di sini boleh. Sok yang sudah harus wajib
fasilitas sejarah. Oke, berarti tepuk tangan. Sejarah tentang Pancasila. Terus melalui nanti tayangan video, peserta didik dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Jadi pas nanti kalian menonton video, nanti Bapak kasih lembar kerja siswa. Nah, ini nanti diisi pas ketika kalian nonton video, ya. Ada yang mau? Baik, ya. Nah, mengusulkan dasar negara yang saat ini kita rasakan sebagai Pancasila. Ya, nah, ada Trisila, Ekasila ini dan Soekarno pemikirannya banyak, ya. Ditambah juga Muhammadiyah, ya. Yang paling mirip sama Pancasila hari ini usulan siapa? Soekarno. Yang paling mirip Muhammad Yamin, ya, nah, yang ini paling mirip, ya. Tentu ada yang Maha Esa, kebangsaan, kesatuan Indonesia, kemanusiaan, ya. Seperti itu. Setelah pembelajaran ini kalian bisa lihat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kronologis lahirnya Pancasila di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, apa makna apa lambang dari Pancasila? Lambangnya apa? Burung Garuda. Makna dari burung Garuda itu apa? Tahu nggak? Kenapa sih burungnya burung Garuda? Padahal Indonesia itu punya komodo, punya lembangan. Kenapa mesti Garuda? Ada yang bisa? Nah, tahu nggak? Awal mulanya dari mana? Burung Garuda. Karena apa? Kapan hari lahir Pancasila? 1 Juli. Mengapa menggunakan nama Pancasila? Sudah dipelajari itu? Kenapa menggunakan nama Pancasila?
Submateri meliputi 1. Latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, perumusan Pancasila. 3. Penetapan Pancasila. Latar sejarah. Nah, ini udah ya, kita pelajari bahwa ada 4 masa, yaitu masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa kebangkitan nasional, masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional ya. Ya di ini masa sejarah awal, kerajaan, penjajahan dan kebangkitan nasional ya. Lanjut. Kelahiran Pancasila. Dalam nenek moyang Islam, Darudin ingin menunjukkan Islam di Pusaka badan berfungsi dengan pembentukan Coba lihat di RKPD-nya sudah mulai belum ke sini. Nah, ini setelah tadi ada 4 ya masa tadi ya Indonesia belum terbentuk, tapi dari Pancasila sudah muncul dari 4 masa tadi ya. Ada masa awal, masa kerajaan dan masa penjajahan juga masa nasional ya. Nah, lalu muncullah organisasi yang namanya BPUP ya. Nah, di sini pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 diketuai oleh Dr. Hajiman Yudhoyono ya. Wakil ketuanya FP Suroso dan Cidamase Yosio. Tugas dari BPUPK yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Berarti belum kan? Belum merdeka ya. Anggotanya tokoh bahasa Indonesia ada 62 orang dan dari perwakilan Jepang ada 7 orang ya. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni membahas rancangan undang-undang membahas dasar negara. Sidang kedua membahas rancangan UUD tanggal 10 sampai 17 Juli. Ya. Nah, silakan lihat RKPD-nya, tokoh-tokoh tersebut silakan diisi sambil kalian melihat tayangan video sambil dilengkapi lembar kerja siswanya. Pada sidang tersebut terdapat 3 usulan dasar negara. Yang pertama, usulan disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1940. Muhammad Yamin memberikan usulan
Tapi sebelum itu ada relaksasi dulu ya. Semuanya Patik